Oke, sambil saya record. Oke. 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 Teman kita yang dari Nigeria gabung juga kayaknya. Hai Izzy, ayo here. Oke, nggak dengar. Oke, jadi kalau saya lihat yang kemarin, saya rasa sudah on track. Jadi kalau saya lihat di materi yang sudah Anda upload, saya sampel aja. Misalkan yang ini dari Nathanael, oke. Jadi sudah ada flowchart-nya, mungkin tinggal ini ya. Baiknya ada flow yang lurus, ada yang ke kanan. Kemudian capture-nya sudah. Kemudian programnya juga sudah disertakan. Oke. Dan saya rasa hampir semua oh ya, mungkin ada beberapa yang perlu saya koreksi untuk flow. Jadi usahakan untuk flow chart itu semua mengarah ke N gitu ya. Jadi misalkan seperti ini sudah oke. Kemudian seperti ini. Nah, ini kalau bisa setelah out ini ada panahnya yang menuju ke stop. Jadi intinya bahwa tidak ada program yang menggantung. Jadi setelah dilempar ke sesuatu, dia harus ke N. Tapi overall saya rasa nggak ada masalah. Flow-nya udah benar semua. Oke, jadi seperti ini udah oke. Oke, nanti detailnya akan saya baca detail satu persatu. Tapi mungkin sebelum saya melanjutkan, ada pertanyaan nggak untuk yang terkait tugas? Ada kesulitan nggak? Kalau ada kesulitan, silakan disampaikan. Boleh di sini, boleh di WhatsApp grup. Anda boleh WA kapan saja ya di grup itu ya. Jadi kalau misalkan Anda kesulitan apapun, welcome aja di grup. Oke, ada kesulitan? Sambil saya menyiapkan yang... Oke, kalau nggak ada kesulitan, saya akan masuk ke materi yang berikutnya, yang terkait dengan perulangan. Nah, apa itu perulangan? Nah, di dalam sebuah bahasa pemrograman itu, misalkan Anda menghadapi bahasa pemrograman apapun, baik itu misalkan menggunakan C, menggunakan Java, PHP, Python, Go, dan sebagainya. Nah, Anda akan menghadapi beberapa hal yang harus Anda pahami. Yang pertama adalah deklarasi variabel. Yang kedua adalah bagaimana untuk membuat percabangan menggunakan if ya, seperti yang kemarin sudah Anda pelajari, if, else. Kemudian yang terus selanjutnya adalah perulangan. Perulangan ini yang akan hal-hal yang akan sering Anda hadapi untuk dilakukan. Nah, perulangan itu seperti apa? Jadi kalau misalkan saya contohkan, misalkan saya buat sebuah program, misalkan, oke, misalkan saya buat program sederhana, oke, seperti ini. Oke, misalkan di sini printf. Misalkan. Oke. Katakanlah saya punya program sederhana seperti ini. Maka dia akan menghasilkan output seperti ini. Saya rasa Anda semua sudah mencoba ya. Misalkan di sini saya materi perulangan. Oke. Pada saat saya jalankan, seperti biasa, Anda akan menampilkan seperti ini, dia akan mencetak. Tapi gimana pertanyaannya kalau misalkan saya ingin mengulang ini mencetak untuk beberapa kali, gitu ya. Jadi saya bisa saja misalkan mencetak ini misalkan 3 kali atau 4 kali atau saya gini kan dulu. Misalkan saya buat 5 kali. Misalkan saya compile dan run, maka dia akan mencetak 5 kali. Tapi pertanyaannya, gimana kalau misalkan saya mau mencetak 100 kali? Haruskah saya copy paste 100 kali? Nah, untuk itu ada sebuah fungsi di dalam bahasa pemrograman, hampir di semua bahasa pemrograman, yang kita sebut dengan loop.
atau perulangan. Oke. Nah, fungsinya seperti apa itu loop? Jadi saya akan tunjukkan di sini. Kita masuk ke. Oke. Nah, yang itu yang akan kita bahas hari ini. Kalau ada yang pertanyaan, silahkan ditanyakan. Silahkan ditanyakan langsung. Nah, yang pertama adalah terkait dengan perulangan pada bahasa C. Oke. Nah, perulangan ada beberapa model ya, beberapa macam mekanisme. Yang pertama adalah terkait dengan perulangan di syarat awal. Jadi menggunakan command while. Oke. Jadi perintahnya seperti ini. Jadi ada while, kemudian ada persyaratannya, syarat yang untuk dia bisa masuk ke sini, gitu ya. Kalau syaratnya memenuhi, maka dia akan menjalankan apa yang ada di dalam antara kurung kurawal ini. Contohnya seperti ini. Jadi misalkan start, kemudian masuk ke variabel nilai awal. Nah, di dalam while itu harus kita, di dalam perulangan, kita harus punya satu variabel yang kita gunakan untuk kontrol berapa kali dia mengulangnya. Oke. Nah, di sini saya buat variabelnya adalah encounter. Jadi encounter sama dengan 1. Kemudian di sini akan ada persyaratannya. Dan syaratnya di sini apabila encounter kurang dari 10. Jadi selama kurang dari 10, maka dia akan menjalankan apa yang ada di sini. Dan yang di sini ini sama dengan apa yang di antara kurung kurawal ini. Jadi apabila syaratnya memenuhi, maka dia akan menjalankan ini. Nah, satu hal yang paling penting adalah di tempat terakhir itu harus ada suatu perintah yang berfungsi untuk mengatur jumlah counter ini. Jadi encounter-nya harus dijumlah juga. Jadi counternya juga harus bertambah di sini. Jadi setiap kali perulangan, seperti contohnya ini 1 ya. 1 dicek, apakah 1 kurang dari 10? Jawabannya iya. Maka dia akan mencetak apa yang ada di sini. Kemudian masuk ke sini, maka di sini adalah fungsi untuk menjumlahkan 1 encounter sama dengan encounter plus 1. Berarti encounter sama dengan 1 plus 1 yang sebelumnya 1. Berarti nilainya jadi 2. Nah, setelah nilainya jadi 2, dia akan cek di sini. Apakah 2 kurang dari 10? Kalau iya, maka dia akan diulang lagi. Berarti berikutnya encounter sama dengan 2 plus 1, 3. Seterusnya. Sampai karena di sini syaratnya adalah kurang dari 10, berarti pada saat dia katakanlah 9 masuk dari sini, oke. Begitu encounter sama dengan 9 plus 1 jadi 10. Begitu 10 dia cek apakah 10 kurang dari 10? Ternyata bukan. Berarti dia akan langsung lompat ke N. Jadi begitu syaratnya tidak terpenuhi, maka dia akan melompati kurung kurawal ini langsung akan menjalankan program di bawahnya. Oke. Nah, itu adalah yang prasyaratnya. Ini adalah contohnya. Oke, copy aja. Izin bertanya, Pak. Yuk, silakan. Gimana? Yang di flowchart tadi, Pak, Ya, lingkarannya itu emang sengaja dikosongin, Pak? yang barusan saya tampilkan, ya. Ya, Pak. Yang ini ya. Yang ini ya. Ya, sebelum N. Oke. Nah, oke, pertanyaan yang bagus. Lingkaran seperti ini kalau kosong biasanya itu digunakan untuk menginformasikan perulangan. Berarti di sini adalah sebuah terminal yang dia akan berfungsi untuk mengembalikan sesuatu. Jadi sebenarnya tidak ada fungsi, tetapi ini adalah bagian dari sebuah grup ini. Jadi seperti itu. Jadi itu bedanya ya. Nanti kalau misalkan ada start, ada end, ada kosong. Kalau ada A, biasanya dia akan berfungsi untuk menghubungkan ke titik yang lain. Tapi yang ini memang kosong. Kenapa kosong? Karena di sini untuk percabangan. Percabangan itu kan kalau misalkan panah ada garisnya, itu biasanya kurang baik. Sehingga di sini ada lingkaran bahwa ini adalah terminal yang menyatakan bahwa ini loop atau tidak. Sehingga ini menyatakan sebuah grup. Oke, pertanyaan yang bagus. Oke, Oke, Pak. saya Terima lanjut. kasih. Oke, saya lanjutkan ya. Oke. Nah, sekarang saya coba untuk program ini. Oke. Oke, nah seperti ini. Oke.
Nah, biasa kan kalau buat program ini ya, istilahnya di beautify, artinya ada antara kurung kurawal Anda masuk ke beberapa tab dan sebagainya, agar untuk memudahkan Anda mengelompokkan. Nah, program ini sama seperti yang tadi di flowchart. Pertama, encounter-nya diisi 1, kemudian di sini apabila encounter kurang dari 10, maka dia akan menjalankan apa yang ada di sini. Berarti di sini encounter sama dengan urutan ke dan seterusnya. Oke, bentar saya close dulu. Encounter kurang dari 10, dia akan mencetak urutan ke %D. Saya rasa Anda tahu bahwa di sini yang dicetak adalah encounter-nya. Berarti kalau ini 1, maka dia akan mencetak urutan ke 1. Oke. Kemudian di situ satunya ditambah, kemudian dia berulang kembali lagi, encounter-nya jadi 2 dan seterusnya. Sehingga pada saat saya jalankan di sini, hasilnya adalah seperti ini. Oke. Jadi %D di sini adalah tampilan ini 1, 2, 3, 4 yang mengambil dari encounter ini. Encounter ini adalah kontrol untuk incrementalnya. Oke, itu adalah perintah menggunakan while. Oke, jadi outputnya seperti ini. Kenapa 9? Karena ini ya, syaratnya adalah kurang dari 10. Oke. Berarti kalau 10 gimana? Kalau 10 jelas kurang dari 10 sehingga tidak memenuhi syarat ini sehingga out. Jadi hati-hati Anda menentukan berapa nilai awal, berapa nilai akhir dan syaratnya seperti apa. Kalau Anda pengen mengulang 10 kali ya harusnya lebih bukan kurang dari 10 tetapi kurang dari 11 atau kurang dari sama dengan 10. Oke. Oke, perintah kedua adalah menggunakan for. Nah, perintahnya sama seperti tadi, seperti yang di while. Tetapi kalau tadi itu ada syarat ini ya, syarat awal, kemudian kontrolnya sama persyaratan. Nilai awal, syarat dan kontrol. Kalau di sini, oke, kalau di perintah for itu nilai awal, syarat dan kontrolnya itu ada di dalam perintah for sehingga tidak perlu dipisah-pisahkan. Jadi kalau tadi harus ada encounter di awal, nah ini bisa kita gabungkan di dalam for. Oke. Jadi kita tidak perlu lagi ada variabel penambah di sini. Nah, contohnya seperti ini. Jadi kalau saya copy, kita lihat di sini. Ini adalah syarat awal. Berarti kita tinggal menginisialisasi variabel aja. Kita tidak perlu membuat variabel untuk menentukan encounter sama dengan 1. Di sini ada syarat awal, berarti nilai awalnya adalah encounter sama dengan 1. Oke. Kemudian syaratnya kapan syarat ini antara kurung kurawal ini diulang adalah pada saat encounter kurang dari 10. Oke. Kemudian bagaimana untuk mekanisme penjumlahannya ini? Maka kita gunakan encounter sama dengan encounter plus 1. Artinya setiap kali loop maka encounternya ditambah 1. Sehingga kalau misalkan ini saya ulang, saya copy paste ke sini. Oke. Oke, saya rapikan bentar. Kemudian ini saya ganti tanda T. Oke. Nah, seperti ini dengan program yang mirip akan menghasilkan hasil yang sama. Tapi tadi menggunakan while, yang sekarang menggunakan for. Itu ya. Nah, jadi di sini Anda bisa lihat encounter sama dengan encounter plus 1. Nah, sekarang saya tanya, siapa yang bisa jawab? Apa yang terjadi kalau ini saya ganti 2? Yang kira-kira yang tampil berapa? Yang ini saya ganti 2. Maka yang outputnya seperti apa? Yang bisa jawab? Kelipatan 2, Pak. Berarti kira-kira berapa saja yang akan tampil? Pada saat awal dia nilainya 1. Oke. 1 berarti yang dicetak berapa? 1, 3, 1. Oke. Huruf ganjil. Oke, good. 1, kemudian begitu berulang dia ditambah 2 ya, berarti jadi 3, berulang lagi jadi 5 dan seterusnya. Oke, good. Jadi kalau misalkan saya jalankan seperti ini, 1, 3, 5. Kenapa? Karena ini kontrol kontrol penjumlahannya itu saya ganti tambah 2. Jadi dia akan berulang setiap 2. Oke. Good.
Nah, di dalam C atau nanti di bahasa Java, PHP, dan sebagainya, itu menggunakan mekanisme yang mirip. Python juga seperti itu. Jadi kita bisa membuat seperti contohnya seperti ini ya. Encounter sama dengan encounter, itu kita bisa gantikan dengan encounter plus plus. Fungsinya sama. Selama penambahannya 1, itu bisa kita gunakan perintah ini. Encounter plus plus. Kalau dikurangi 1, turun misalkan, kita bisa gunakan encounter minus minus. Gitu ya. Tapi gimana kalau misalkan penjumlahannya bukan 1, tapi 2 atau 3? Bisa kita kan gunakan perintah singkat seperti ini. X plus sama dengan A. A ini adalah penjumlahnya. Atau seperti ini ya. Encounter sama dengan encounter plus step. Nah, sekarang saya tanya. Kalau yang perintah ini, kalau menggunakan bahasa penyingkatan ini, berarti menggunakan yang mana? Jadi seperti apa tulisannya? Encounter plus sama dengan yang plus A, Pak. Oke, yang ini ya. Oke, berarti kita buat encounter gimana? Kita bisa lihat encounter plus sama dengan stepnya. Karena stepnya 2 berarti kita buat seperti ini. Jadi encounter plus sama dengan step. Jadi kalau saya jalankan, nah, oke, jadi seperti itu. Kalau saya mau satu-satu, berarti saya bisa gantikan dengan plus plus. Oke ya, jadi saya harap Anda paham penggunaan plus plus sama dengan. Oke. Nah, jadi ini seperti contohnya tadi ya, sudah kita coba. Nah, sekarang kita coba ini. Yang saya rasa sudah sama saja. Nah, kalau misalkan ada program seperti ini, kira-kira tampilannya gimana? Berapa saja yang akan tampil? Urutan ke berapa? Kalau program ini. Angka genap tuh. Mulai berapa? Mulai 2. Dari 2 Pak sampai 2. Oke, good. Karena nilai awalnya 2, pertama dia pasti 2. Oke. 2 dia akan cetak nilainya 2, kemudian dia akan ngulang karena counternya adalah ditambah 2, berarti jadi 4 gitu ya. 4, 6, 8, 10. Pada saat 10 dicetak enggak pertanyaan saya? Enggak. Enggak, Kenapa enggak dicetak? karena kurang dari 10. Oke, good. Berarti dia hanya mencetak 2, 4, 6, 8 gitu ya. Oke, jadi ini ya, coba ini saya ganti ini aja. Oke. Jadi oke. Saya ganti aja. Oke, saya rasa sama aja seperti itu. Sudah 2, 4, 6, 8. Good. Jadi Anda sudah bisa membaca program dan Anda sudah bisa memperkirakan prediksikan outputnya. Nah, seperti ini. Berarti kalau seperti ini, kita menggunakan 2 variabel ya. Yang pertama adalah N6. Oke. N6-nya 1, N6 sama N-counter. Oke ya. N6 dinilai awal 1, tetapi yang digunakan untuk looping itu adalah N-counter. Oke. Berarti kalau Anda lihat ini, baris ini, berarti diulang berapa kali? Berarti yang blok ini itu akan diulang berapa kali kalau Anda lihat ini? 9 kali. 9. Good. Mulai 1 sampai 9 ya, bukan 10 ya. Ingat-ingat ya. Hati-hati dengan ini. Oke. Nah, sekarang apa yang dicetak? Yang dicetak adalah ini. Urutan ke persen D adalah persen D. Persen D pertama adalah encounter, persen D kedua adalah N6. Sekarang yang saya tanya adalah N6-nya berapa? N6-nya pertamanya 1. Itu maksudnya. Oke. Nah, berikutnya N6 kali sama dengan 2. Artinya apa? Berarti N6, nilai N6 sekarang dikalikan dengan 2. Berarti hasilnya berapa nanti N6-nya? 2. 4, 6. Terus? 8. Oke, berarti kenapa? 8. Karena ini selalu dibuat kelipatan 2, gitu ya. Jadi kalau misalkan Anda coba program ini, saat ini saya jalankan,
jalankan. Nah, good. Berarti yang pertama adalah 1, 2. Kenapa ini? Karena dikalikan 2. Istilahnya nilai sebelumnya pasti dikalikan 2. Gitu ya. 2, 4, 6, 8. Seterusnya. Oke, good. Kita lanjutkan lagi. Nah, ini adalah mekanisme dengan yang tadi. Kalau yang tadi ini berarti kan kita gunakan N6-nya. Ini di luar loop-nya. Gimana kalau misalkan yang ini? Nah, kalau yang ini, kita gunakan di dalam for-nya. Jadi di dalam for itu bisa juga kita kombinasikan. Jadi misalkan seperti ini. N counter sama dengan 1, N6 sama dengan 2. Misalkan seperti itu. Tapi syarat counternya adalah 1. Nggak boleh 2. Pasti bingung nanti komputernya. N counter sama dengan 1. N counter kurang dari. Nah, N counternya perulangannya adalah plus-plus. Tapi kalau N6-nya perulangannya adalah N6. Tetapi looping ini syaratnya akan berhenti pada saat apa? Pada saat N counter kurang dari 10. Paham ya? Jadi dengan mekanisme seperti ini misalkan saya copy aja. Dengan cara seperti ini, maka Anda akan dapatkan hasil yang sama dengan yang tadi. Oke, jadi kalau misalkan saya jalankan, oke, hasilnya sama persis. Bedanya adalah yang ini N6-nya, kalau yang tadi ini nggak perlu ya, karena N6-nya ini sudah kita masukkan ke dalam loop, gitu ya, ke dalam loop-nya for. Nah, itu singkatnya tentang for. Nah, nanti untuk tugasnya Anda bisa mencoba semua program di sini. Nah, sekarang saya tanya yang nomor 2 ini, biar nggak usah jadi tugas. Kira-kira ada yang salah nggak di sini? Saya yang salah. Kalau di sini apa yang terjadi? Oke, mungkin gini. Sebelum masuk ke sini ya, saya masuk ke sini dulu. Jadi misalkan saya gunakan misalkan for. Oke, var n counter 1. Misalkan gini. Saya buat x, y. Oke. Kemudian di sini saya buat. Jadi x sama dengan 1. Oke, titik koma. X kurang dari 5. Misalkan titik koma x plus plus. Berarti print f. Misalkan seperti ini ya. Nilai x adalah send x. Nah, kalau program seperti ini berarti yang akan tampil berapa? Programnya yang akan tampil 1 sampai 4. 1 sampai 4. 1 sampai 4 ya. Oke, good. Nah, sekarang kita bisa menggunakan ini bertingkat. Jadi kalau misalkan saya buat di diagram, misalkan seperti ini ya. Oke. Nah, biasanya kan ini katakanlah ini for pertama, misalkan di sini ya, for i sama dengan 1 titik koma i kurang dari 4 titik koma i plus plus, misalkan seperti ini. Nah, artinya ini dia akan mengulang sampai kapan? Sampai misalkan di sini ada suatu perintah, kemudian di sini ada loop. Oke, loop ini yang saya masuk ke sini. Oke. Misalkan seperti ini. Artinya apa? Dia akan mengulang perintah ini sebanyak berapa? Sebanyak 1 sampai ini syaratnya kalau ini 5 berarti sebanyak 4 kali. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya gimana kalau misalkan kotak ini saya ganti loop juga? Oke. Ini saya ganti loop juga. Oke, berarti ini saya ganti ini juga. Oke. Sehingga di sini ada loop juga di sini. Oke. Misalkan seperti ini. Oke, sorry. Ini saya ganti kotak aja biar udah. Kemudian di sini ada loop kecil. Oke. Berarti yang ini loop sini. Oke, seperti ini. Nah,
Artinya apa ini? Misalkan katakanlah ini yang for J sama dengan 1 titik koma J kurang dari 3, misalkan titik koma J plus plus. Oke. Misalkan di sini adalah cetak I, J. Nah, sekarang pertanyaan saya. Pada saat awal, oke, masuk ke sini, berarti I-nya, oke, 10 menit lagi berakhir. Apa? I-nya berarti 1, oke. Begitu masuk ke sini, berarti apa yang terjadi? Di sini, J-nya saya kasih 1, oke. Berarti dia akan melakukan, begitu setelah mencetak, apa yang terjadi? Dia akan loop yang mana? J-nya atau I-nya? C. Dia akan J. loop ini. Sampai kapan? Sampai 2. Bukan. 2 kali. Kurang dari 3. Good. Berarti pada saat I-nya 1, dia akan ngeloop di sini 2 kali. Oke, paham ya? Setelah ini ngeloop 2 kali, apa yang terjadi? Dia akan keluar dari sini, dia akan kembali ke sini, dan I-nya ditambah 1, jadi 2. Gitu ya. Begitu I-nya 2, dia masuk ke sini lagi. Karena I-nya 2, berarti di sini dia anggap J-nya kembali ke 1 lagi. Gitu ya. Karena di sini kontrolnya sama aja, ini sebuah program baru. Dia akan diulang persis seperti ini. Paham ya? Ini adalah yang kita sebut dengan kaskade. Jadi I-nya 1, J-nya 1 sampai 2. Kemudian setelah keluar berarti I-nya jadi 2. Oke. 2 masuk ke sini berarti J-nya 1 sampai 2 lagi. Begitu keluar kembali ke sini, I-nya jadi 3 dan seterusnya. Paham ya? Jadi dengan seperti ini misalkan dicetak I, J, yang pertama apa yang keluar? 1,1. Kemudian kembali lagi berarti I-nya tetap 1,2. Keluar karena sudah 2, dia akan keluar, I-nya jadi 2. Berarti begitu masuk, berarti 2,1, 2,2 dan seterusnya. Nah, sehingga kalau misalkan saya coba jalankan di sini, oke. Oke, berarti di sini saya buat bertingkat, berarti misalkan di sini for J sama dengan 1, titik koma J kurang dari 2, misalkan semua, titik koma J plus plus, oke. Berarti di sini kurung-kurang awal buka. Oke, yang printnya saya pindahkan ke dalam. Oke. Nilai X adalah persen D, atau gini, nilai X, I, itu Y ya, XY berarti ini harusnya Y. Ini juga Y, ini juga Y. Nilai X, Y adalah persen D, X, Y. Berarti persen D, ini aja. Nilai X sama dengan persen D, dan Y sama dengan persen D. Oke, saya rasa yang lain sama seperti yang tadi. Hanya saja di sini kalau Anda logikakan, berarti pertama masuk ke sini, ini adalah loop yang luar tadi. Jadi biasakan Anda membuat flowchart agar Anda gampang cara berpikirnya. Ini loop yang dalam itu adalah loop yang ini. Oke. Loop yang luar ini adalah loop yang mulai dari for dari kurung kurawal ini sampai kurung kurawal ini. Sehingga loop ini, apapun program di sini akan diulang sebanyak yang ini. Dan apapun program ini diulang sebanyak yang bawah ini. Sehingga kalau misalkan saya jalankan, oke, jadi Anda bisa lihat di sini. Oke, karena ini 2 ya. Misalkan saya jadikan misalkan 4 biar agak banyak. Berarti saya skip. Oke, Anda bisa lihat ini ya. Pada saat X1, karena X-nya begitu X-nya 1, dia akan masuk ke perulangan kedua. Maka yang diulang adalah yang 2. Berarti Y-nya saking 1, 2, 3. Begitu ini berakhir, dia kembali ke sini, dia akan menginkremen X-nya. Berarti X-nya jadi 2. Dan seterusnya. Oke. Jadi itu programnya. Nah, sekarang pertanyaannya kembali ke yang tadi. Oke. Nah, kira-kira kalau di sini, yang salah di perintah yang mana ya? Ada yang bisa lihat nggak kesalahannya di mana? Ada yang nemu? Faktor kedua. Yang mana? Faktor kedua.
Di for For, kedua ya, for kedua kenapa salahnya? ada I plus plus. Harusnya? J plus plus. Oke, good. Sekarang pertanyaan saya, apabila ini saya jalankan, apa yang terjadi? Jadi Anda bisa bayangin ya, I-nya sama dengan 1 katakanlah ya. Oke. Begitu masuk ke sini, begitu dia syaratnya J sama dengan 1, mungkin dia memenuhi, nggak memenuhi, begitu kembali, I-nya yang ditambah. Berarti J-nya berapa? 1. J-nya bertambah nggak? Enggak. Enggak. Berarti kapan ini akan berakhir? Pertanyaan saya. Nggak akan berakhir. Ketika Nggak akan pernah berakhir, paham ya? Jadi di sini pasti akan loop terus. Sama seperti misalkan saya membuat program seperti ini. Misalkan seperti ini. Oke. Oke. Yang ini saya bikin Y++. Nah, kira-kira kapan akan berakhir? Berarti begitu saya compile. Nah, Anda nggak akan pernah selesai ini. Kenapa nggak pernah selesai? Karena syaratnya yang dicek X-nya, gitu. Sedangkan yang Anda tambah Y-nya. Jadi Anda harus benar-benar berhati-hati di situ, gitu ya. Y-nya dia nambah terus, gitu ya. Tapi X-nya di sini dicek loh, X-nya tetap 1 kok, X-nya nggak pernah berubah, sehingga ya dia akan selalu mengulang loop yang ini. Gitu ya. Nah, itulah yang hati-hati pada saat membuat program. Mungkin sesepele ya, hanya seperti ini, tetapi impact-nya luar biasa. Oke. Nah, kemudian jadi kalau yang nomor 1 silakan Anda coba setelah ini ya, setelah Zoom ini berakhir, silakan Anda coba aja semuanya menggunakan Dev C++ atau menggunakan yang online, silakan. Kemudian yang kedua, buatlah program mencari faktorial, gitu ya. Faktorial tahu ya, berarti kalau faktorial 5 berarti 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5. Anda bisa menggunakan. Oke. Kemudian yang nomor 4, buatlah diagram alir untuk mencari hasil ini. Oke, gimana caranya mencari hasil? Berarti Anda sudah belajar kemarin bagaimana untuk membedakan ganjil sama genap. Berarti kalau ganjil dikurangi, kalau genap dijumlah. Oke. Nah, khusus untuk nomor 5, ini digantikan dengan program yang ada di VLM. Jadi kalau di VLM, kalau misalkan Anda cek di tugas perulangan, di situ ada beberapa perubahan. Jadi misalkan yang nomor 5, itu Anda diminta untuk membuat seperti ini. Jadi Anda gunakan loop juga. Oke, misalkan saya gunakan seperti ini. Nah, kayak gini. Jadi kalau misalkan saya gunakan Courier new. Oke, nah seperti ini ya. Jadi loopnya 1, jadi 2, jadi 3, jadi 4, jadi 3, jadi 2. Jadi di sini pada saat kalau misalkan saya inputnya sama dengan 4, maka 4, maka puncaknya adalah 4. Berarti Anda cetak 1, 2, 3, 4, kemudian 3, 2, 1. Oke. Seperti itu. Kemudian yang nomor 6 mirip seperti tadi, hanya saja bedanya ininya tetap 4 baris, 5 baris atau berapa terserah. Yang jelas ini Anda tinggal nambahin nyetak spasi di sebelah kirinya ya. Jumlah kiri spasinya berapa? Sejumlah dengan garis keberapa. Misalkan garis pertama 0, jadi 2, jadi 3, jadi 2, jadi 1, dan seterusnya. Nomor 7, Anda membuat seperti ini. Jadi seperti segitiga ini. Dan nomor 8, Anda combine-kan antara seperti ini dengan yang bawah. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Jadi manfaatkan perintah seperti tadi. Jadi kalau misalkan seperti ini, Anda mungkin tadi. Oke. Misalkan di sini Anda bisa cetak, misalkan yang saya mencetak angka bintang, misalkan. Saya rasa Anda sudah bisa. Nanti kira-kira Anda berpikir gimana settingnya di sini agar looping saya seperti itu. Kalau seperti ini saja kan berarti saya hanya mencetak bintang sebanyak sekian, gitu ya. Gimana kalau misalkan saya mau mencetak mengkombinasikan nilainya dengan baris, gitu ya. Berarti misalkan apa yang bedanya kalau misalkan saya tambahkan printf di sini, misalkan seperti ini. Ini hanya memancing Anda.
saya akan membuat clue-nya saja. Tetapi gimana caranya biar ini jumlahnya maksimumnya itu tidak semuanya sama seperti ini. Gimana caranya? Misalkan saya buat seperti ini. Nah, ini sudah clue saja. Tapi nanti silakan Anda tugas. Oke, mungkin itu ada pertanyaan dari sampai sini. Kurang 1 menit, saya minta on cam ya, biar saya capture fotonya. Oke.